Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada, kiranya kita selalu dalam penuh sukacita dan sehat. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi 28 Agustus 2024. Kita akan melakukan berbagai macam aktivitas kita hari ini, tetapi bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk sebagai landasan dalam menjalani langkah kehidupan yang masih dianugerahkan kepada kita semua. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala penyertaan dan kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih buat hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, nafas yang baru di pagi yang indah ini ya Tuhan. Itu semua boleh kami rasakan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan berbagai macam aktivitas hari ini ya Tuhan. Tetapi sebelum itu bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua ya Tuhan, biarlah kami boleh memahami setiap firman-Mu yang akan kami baca, sehingga kami boleh dimampukan mempraktekannya dalam langkah kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 6 ayat 14-38. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras, tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sonabar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras dari lantai sampai ke balok-balok. Lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dan 40 hasta panjangnya ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam ruang itu berukiran buah labu dan bunga mengembang. Semuanya ditutupi kayu aras, tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mesbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu, lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas yang rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mesbah yang di depan rumah belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potong badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas, dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruangan sebelah dalam maupun di ruangan sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnya pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya dengan emas.
Juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sonobar, kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerub, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat dalam bulan Ziwi diletakkan dasar rumah Tuhan, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Amin. Firman Tuhan. Allah mengerjakannya, kita sisanya. Puang ungkarangi, kita unupui. Itulah tema yang akan kita renungkan bersama melalui bacaan kita pada pagi yang indah ini dari 1 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 38. Bacaan ini masih bagian dari kisah pembangunan Bait Allah. Setelah menyelesaikannya, kisah selanjutnya berpusat pada penyelesaian dekorasi Bait Allah. Pada ayat ke-37 sampai ke-38 kita mendapatkan informasi durasi pengerjaan bangunan tersebut, yakni 7 tahun lamanya. Selain itu, sebagai uraian dalam bacaan ini kita mendapati bahwa hampir seluruh hal yang digunakan membangun rumah kudus ini berasal dari luar Israel. Impor bahan material dari luar Israel sangat mungkin, sebab pada masa pemerintahannya Salomo sangat disenangi oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak heran jika kemegahan Bait Allah dipandang sebagai jasa-jasa dari Salomo. Saudara-saudara, renungan ini berfokus pada ayatnya yang ke-14 yang menukas bahwa Salomo telah menyelesaikan Bait Allah. Pertanyaan reflektif yang dapat kita ajukan adalah, benarkah Salomo yang menyelesaikan semuanya? Dalam menjelaskan kehidupan kita, banyak pengkhotbah yang mengilustrasikan usaha kita dengan telapak tangan yang mengepal sebagai usaha kita, dan bagian yang tidak tergapai adalah urusan Allah. Pendeknya, kita hanya perlu mengusahakannya semaksimal mungkin, sisanya Allah yang menyelesaikannya. Ilustrasi semacam ini terkesan bahwa Allah yang bertugas mengerjakan sisa-sisa dari usaha kita. Ajaran semacam ini sangat berbahaya, sebab seolah-olah tokoh utama dari semua hal yang kita kerjakan adalah kita sendiri. Padahal semegah, sebesar, atau mungkin sekecil, sesederhana apapun yang kita kerjakan, Allah lah yang berperkara di dalamnya. Di balik semua karya Salomo, di sana ada Allah yang Maha Kuasa yang berperkara di dalamnya. Karena itu, tidakkah kita menyuarakan bahwa Allah yang mengerjakan dan kita hanya sisanya? Benarlah ungkapan Yohanes Pembaptis bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bahwa Tuhanlah semakin besar dan kitalah yang semakin kecil. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih penyertaan-Mu yang terus kami alami sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas cinta kasih-Mu yang terus Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi yang indah ini.
Biarlah melalui firman-Mu ini boleh menegur setiap kami, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, apa yang kami alami, apa yang kami kerjakan, itu semua atas campur tangan Tuhan di dalamnya. Bukan karena hebat kami, bukan karena kepandaian kami, tetapi karena Allah yang berdaulat di dalamnya, sehingga kami mampu melakukan kesemuanya itu. Engkau telah mengerjakannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang sudah mencampur tangan di setiap apa yang kami alami, sehingga kami boleh dimampukan sampai pada saat ini dalam mengerjakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat seluruh rangkaian aktivitas kegiatan kami yang akan kami laksanakan sepanjang hari ini. Engkau memberkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan kami. Engkau yang berdaulat di dalamnya Tuhan, berperkara di dalamnya, sehingga kami semua boleh dimampukan dalam menjalani kesemuanya itu. Apa yang kami kerjakan boleh kami kerjakan dengan baik, apa yang kami usahakan itu semua kami boleh usahakan dengan baik, dan bahkan apa yang kami lakukan, apa yang akan kami nyatakan hari ini di tengah-tengah pelayanan kami, itu semuanya boleh kami angkat dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berdoa ya Tuhan buat segenap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang mungkin dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Engkau tahu sakit penyakit yang dialami ya Tuhan. Berkati setiap bagian tubuh yang sakit. Berikan mereka kekuatan, kesabaran dalam menjalani kondisi sakit penyakit yang dialami, sehingga mereka boleh tetap kuat dan sabar dalam menghadapi berbagai sakit penyakit yang dialami, dan melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi ya Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi mereka, dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Berdoa juga ya Tuhan untuk segenap usaha dan bahkan apa yang kami rencanakan ke depannya ya Tuhan. Berkati biarlah kesemuanya itu boleh terjadi sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati pemerintah yang ada di dalamnya. Biarlah mereka boleh memerintah kami dengan baik, dan kami percaya bahwa mereka adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Engkau karuniakan kebijaksanaan ya Tuhan, kesabaran dan kekuatan, sehingga mereka boleh bertindak sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.